Hamzah bin Abdul Muthalib, penghulu para syuhada. Malam kian larut. Seorang laki-laki tampak berjalan gontai. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib, yang sehari-hari suka berfoya-foya, begadang dan minum minuman keras serta berburu. Seringkali ia hampir jatuh karena letih dan mabuk. Suatu hari ia mendengar Muhammad, keponakannya menyerukan Islam. Ah, apa peduliku dengan itu semua? Saya ingin mengisi waktuku dengan senang-senang, kenikmatan dan sukaria, itulah kira-kira yang ada dalam benak Hamzah. Hingga suatu hari sepulang berburu, ia ditemui seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jud'an. "Wahai Abu Umarah," panggilan Hamzah, "alangkah hinanya Bani Abdul Muthalib." "Ada apa?" tanya Hamzah heran. "Seandainya kamu melihat apa yang dilakukan Hakam bin Hisham, Abu Jahal, terhadap keponakanmu Muhammad, tentu kamu akan marah besar. Kondisinya sangat menyedihkan, karena dicaci, dimaki dan disakiti," uar budak Abdullah bin Jud'an. Mendengar hal itu, darah Hamzah langsung menggelegak. Dadanya turun naik menandakan amarahnya tengah bergejolak. "Benarkah Hakam berani melakukan hal itu?" tanyanya. "Benar." "Sungguh benar?" jawab wanita yang sebenarnya sudah masuk Islam tapi menyembunyikannya itu. Hamzah segera pergi mencari Rasulullah. Sebuah sudut kota Mekah ia melihat segerombolan orang sedang berkumpul. Di antara mereka terdapat Abu Jahal yang sedang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar makian-makian Abu Jahal itu, Hamzah segera menghunus busur panahnya dan memukul kepala Abu Jahal hingga mengeluarkan darah. Abu Jahal jatuh terduduk di depan anak buahnya. "Wahai Hakam, sekali lagi kamu menghina keponakanku, kamu akan kupukul," bentak Hamzah. "Kar melindungi Muhammad berarti kamu telah keluar dari ajaran nenek moyang kita," ujar Abu Jahal sambil menahan sakit di kepalanya. "Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Bagiku, apa yang diucapkan Muhammad itu benar." Kemudian Hamzah berlalu dan menghampiri Rasulullah yang berada tak jauh dari tempat itu. "Wahai keponakanku, saya telah melakukan perbuatan yang saya sendiri tidak tahu benar atau salah. Karena itu, beritahulah saya kebenaran yang kamu bawa." "Saya sangat mendambakan petuah-petuahmu," ujar Hamzah. Dari bibir Rasulullah segera meluncur firman-firman Allah, petuah dan nasihat serta kabar gembira. Ucapan-ucapan Rasulullah begitu menyentuh, meresap ke seluruh hatinya. Ayat-ayat Allah yang keluar dari mulut suci Rasulullah yang tak pernah berdusta, telah mengguncangkan jiwanya yang beku, dan mengubahnya dengan cahaya iman yang menyala-nyala. Di tengah segala guncangan itu Hamzah berucap, "Aku bersaksi kamu adalah orang yang benar dengan segala kesaksian. Maka, sebarkanlah dakwah dengan terang-terangan. Demi Allah, saya tidak ingin hidup di bawah kolong langit dengan agamaku yang dulu." Sejak keislamannya itu, Hamzah berdiri dengan keberaniannya mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberaniannya banyak membantu laju jalannya dakwah. Hamzah bak benteng kokoh yang tak mungkin dirobohkan oleh musuh-musuh Islam. Ketegarannya sebelum Islam ia tunjukkan kembali dalam membela agama Allah. Seperti sikapnya ketika menyambut Umar bin Khattab yang datang ke pertemuan Rasulullah di rumah Al-Arkam. Saat itu tak ada yang berani membukakan pintu. Hamzah maju ke depan seraya berkata, "Biarkan saya yang membukakan pintu, wahai Rasulullah. Jika ia datang bermaksud baik, kita sambut dengan baik juga. Bila ia datang dengan niat jahat, ia akan berhadapan dengan pedangku ini." Ternyata kehadiran Umar saat itu untuk menyatakan masuk Islam. Seketika kaum muslimin bertakbir sehingga kedengaran di setiap pelosok kota Mekah. Betapa tidak, dua jawara Quraisy telah menyatakan diri membela Rasulullah. Kala kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, Hamzah pun segera ikut serta. Ia tinggalkan seluruh harta benda dan kekayaannya di Mekah. Lah berangkat dengan bekal iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika perang Badar meletus, Hamzah kembali menunjukkan kepiawaiannya. Saat salah seorang tentara kafir Quraisy bernama Aswad bin Abdil Asad nekat ingin merebut sumur Badar, Hamzah tampil ke depan mencegah. Terjadi perkelahian dan Hamzah pun berhasil membunuh lawannya. Peristiwa itu membuat kemarahan kafir Quraisy berkobar. Salah seorang dari mereka, Utbah bin Rabi'ah berseru lantang, "Wahai Muhammad, keluarkan lawan yang sepadan bagi kami dari pasukanmu." Rasulullah meminta ketiga sahabatnya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Harits. Mereka diminta maju menghadapi petarung Quraisy. Dalam tanding 1 lawan 1 itu mereka mampu membunuh lawannya masing-masing. Usai adu tanding, peperangan antara kedua pasukan berkobar. Hamzah bin Abdul Muthalib maju, menerkam, menyergap,
dan membabat musuh-musuh di sekelilingnya. Barisan musuh dibuatnya kocar-kacir. Tanda-tanda bahwa pasukan kafir akan kalah semakin jelas. Banyak di antara mereka yang dibunuh atau tertawan oleh tentara Islam. Kepahlawanan Hamzah membuat mereka tercerai-berai. Berita kekalahan Quraisy sampai ke Mekah. Seluruh penduduk kota itu ikut berduka. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan adalah orang yang paling sedih. Bagaimana tidak, ayah dan kedua saudaranya mati terbunuh. Ketika meletus perang Uhud, Hindun melampiaskan kemarahannya. Bersama perempuan-perempuan lainnya, ia bergabung dirigan pasukan Quraisy untuk memberikan semangat kepada mereka guna menuntut balas. Sebelum berangkat, ia sudah mempersiapkan segala rencananya. Sementara Jubair bin Mut'im, salah seorang pemuka Quraisy, memanggil budaknya, Wahsy. Ia menawarkan kebebasan dan hadiah yang besar jika ia bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib atas kematian pamannya, Taimah bin Adi. Perang Uhud segera berlangsung. Dengan keberaniannya, Hamzah membabat musuh-musuh dengan pedang dan tombak di tangan. Mulanya pasukan Islam berhasil mendesak lawannya. Mereka lari kocar-kacir. Namun, karena pasukan panah yang ditempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di lereng bukit melanggar pesan beliau, kaum muslimin ganti terdesak. Saat itulah, kesempatan yang ditunggu-tunggu Wahsy tiba. Dengan mengendap-endap ia mencari kelemahan Hamzah. Sementara itu, Hamzah terus bergerak menghalau musuh-musuh yang hendak melawannya. Dari balik sebuah batu, Wahsy keluar. Begitu Hamzah lengah, tombaknya segera melesat, tepat ke tubuh Hamzah. Sejenak pahlawan Islam itu bergetar lalu ambruk ke tanah. Menyaksikan keberhasilannya, Wahsy segera kembali ke tenda karena keikutsertaannya hanya untuk itu. Melihat kejadian itu, Hindun segera berlari menghampiri tubuh Hamzah. Sejurus kemudian, ia belah dada Hamzah dan mengeluarkan hatinya. Ia masukkan ke dalam mulut, ia kunyah, lalu ia muntahkan lagi. Abu Sufyan datang menghampirinya. Dengan tombaknya ia menusuk mulut Hamzah sembari berkata, "Rasakan pembalasanku atas perbuatanmu." Lulu. Debu-debu peperangan mulai sirna. Di sana-sini mayat bergelimpangan. Berita gugurnya Hamzah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, beliau sangat berduka cita. Kesedihannya tak terkira. Lebih-lebih setelah melihat keadaan tubuh Hamzah yang terpotong-potong menyedihkan. Perutnya terbelah, hidung dan kedua telinganya putus. "Aku belum pernah melihat pembunuhan sekeji ini. Belum pernah ada peristiwa yang membuatku marah seperti ini," ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil kedua matanya terus berderai. Kemudian beliau menyalatkannya pada hari itu juga sebanyak 70 kali sebelum dimakamkan. Jiwa yang tenang telah kembali kepada Allah. Menyambut janji dan balasannya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah berfirman, di antara orang-orang mukmin itu, ada yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit, pun tidak mengubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab 23.